時々あるのよ。お、抜いてあげようか。結構です。悪いようにしないってば、実験よ。そうか、実験は好きです。おとなしくしてるんだぞ。この糸を私が引っ張る。そうすると抜けるから不思議だ。はい。ほら、怖いわけではありません。体が勝手に動くんです。いいこと考えたよ。よー、はい。こんな工夫で歯が抜けるわけがないのであると思った。はい。Penguin Highway. Diawali dengan monolog seorang bocil bernama Aoyama. Walau masih kelas 4 SD, tapi pemikirannya udah lebih dewasa dari anak-anak seumurannya. Dia bahkan udah ngitung-ngitung kalau 3.888 hari lagi, dia resmi jadi orang dewasa. Dia pede, pasti dia jadi orang dewasa yang baik. Pasti banyak cewek-cewek yang kepingin nikah sama dia. Tapi ternyata dia udah tahu siapa yang pengen dia nikahin, yaitu Onesan ini. Di tengah jalan menuju sekolah, anak-anak SD ini teralihkan fokusnya pada sesuatu di tengah kota, yaitu penguin. Penguin-penguin itu pun mulai diangkut pihak berwajib. Tapi satu penguin ketinggalan dan berakhir muter-muter di kota. Sampai pada akhirnya dia masuk ke hutan di bukit. Kemunculan penguin di tengah kota itu tentu jadi perbincangan hangat anak-anak sekolah. Aoyama juga bertanya-tanya bagaimana bisa penguin-penguin itu sampai di sana. Dia punya beberapa hipotesis. Pertama, penguin-penguin itu jatuh atau keluar dari mobil kebun binatang yang lewat. Kedua, ada orang yang ngebuang peliharaannya. Ketiga, mereka adalah mutasi genetik dari gagak. Aoyama akhirnya mengajak temannya, Uchida, untuk melakukan penelitian dari kemunculan penguin-penguin itu yang disebutnya Project Amazon. Hari esoknya, di tengah mereka ngomongin soal Project Amazon, seorang anak pembuli bernama Suzuki tiba-tiba nimbrung. Bilang kalau dia nggak kayak anak-anak lain yang kayak orang norak baru ngeliat penguin. Dan salah satu sasaran bulinya adalah Uchida. Uchida-kun, 興味ないの？なんだよ。興味ねえよ。その本、青山くん読んだの？ブラックホールに興味があったから。だけどいささか難しいね。ペンギンかわいい？ペンギンなんてつまんねえ。Dia Hamamoto, murid pindahan yang sama pinternya kayak Aoyama, malah mungkin lebih pinter. Hari itu adalah jadwal cek gigi Aoyama. Ternyata Suzuki juga ada di sana. Buat ngebales apa yang tadi dia lakukan ke Uchida, Aoyama nakut-nakutin Suzuki kalau dia kena penyakit gigi yang mengharuskannya mencabut semua gigi yang dia punya. Nangislah dia pas masuk ke ruang perawatan. Onesan ini pun marahin Aoyama karena udah nakut-nakutin Suzuki. Ya, dia adalah Onesan yang dibilang Aoyama bakal dia nikahin pas dewasa. Karena pas buka majalah tentang hewan dia ngeliat penguin, mereka jadi ngomongin soal kemunculan penguin di tengah kota itu. Dan kebetulan, penguin adalah hewan yang paling disukai si Onesan. Sepulang dari sana, dia buka-buka lagi buku tentang penguin. Dan ketemulah satu fakta menarik, kalau penguin naik ke darat, mereka udah nentuin rute jalan mereka, yang disebut dengan Penguin Highway. Walau terkesan lebih dewasa, Aoyama tetaplah anak SD. Dia gampang banget ketiduran kalau udah ngantuk. Besoknya mereka berdua keliling kota menanyai orang-orang yang ngeliat ataupun jadi korban dari rombongan penguin itu. Tapi yang paling aneh adalah kesaksian dari orang yang ditugaskan mengangkut penguin-penguin itu.
Apa maksudnya coba? Aoyama sering menghabiskan waktu luangnya di malam hari buat main catur bareng Onesan. こら少年、チェス盤を見ろチェス盤を。見てます。私のおっぱいばかり見てるじゃないか。見てません。見てるのか見てないのか。見てるし、見てません。 Agak cabul ternyata. Di sela-sela main catur, Aoyama curhat soal proyek Amazonnya yang mengalami stuck karena kurangnya bukti. Si Onesan pun berteori liar kalau penguin-penguin itu adalah alien yang akan menginvasi bumi. Dikira bocil ini bakal terkesan kali ya. Aoyama mulai ngantuk-ngantuk saat menjelang jam tidurnya. Dan sang ayah yang tahu kebiasaan anaknya udah siap ngejemputnya. Besoknya saat libur, mereka mencari penguin di titik-titik orang yang pernah bersaksi ngeliat penguin itu. Lalu dia ngikutin jalur selokan kota yang kiranya dilalui penguin-penguin itu. Tapi tetap nggak nemu satupun. Saat istirahat di bukit, Aoyama curhat. Nggak tahu kenapa dia tertarik banget sama opai. Apalagi opainya si Onesan. Walau sama-sama opai, kayak beda aja gitu sama opai emaknya. Uchida yang merasa itu tabu untuk diobrolin pun bingung harus merespon gimana. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sekelebatan penguin yang masuk ke semak-semak. Bertemulah mereka dengan sekelompok penguin yang sedang berjalan, yang mungkin jalur inilah yang dinamakan Penguin Highway. Tapi sayang, di tengah mengikuti, mereka kehilangan jejak. Aoyama yakin kalau penguin-penguin itu masuk lebih dalam ke tengah hutan di bukit itu. Tapi Uchida melarangnya karena ada rumor kalau masuk lebih dalam, mereka akan ketemu sosok bulan perak yang bisa bikin mereka auto sakit. Belum sempat masuk lebih dalam, Suzuki DKK ternyata ngikutin mereka sedari tadi, berniat balas dendam karena Aoyama bohongin dia soal penyakit gigi kemarin. 今から刑を執行する。嫌だ。僕らは多忙なんだ。 Dia pun berakhir diikat di vending machine. Suzuki membalas remasan bola-bola kehidupannya, merobek dan mengencingi peta proyek Amazon yang Aoyama buat, lalu meninggalkannya sendirian di sana. Untungnya ada si Onesan lewat sana. Tapi dia terlalu malu buat minta bantuan ngelepasin ikatannya. Di tengah menyesali perbuatannya, si Onesan ngeh kalau ada gigi Aoyama yang udah otek. Dia pun membantu mencabutnya. この糸を私が引っ張る。そうすると抜けるから不思議だ。はい。ほら、体が勝手に動くんです。 Alasan. Oleh karena itu, si Onesan punya cara lain. Aoyama disuruh terus fokus ke kola ini saat dia melemparnya. Tapi tiba-tiba, di tengah udara, kola itu berubah jadi penguin. Aoyama yang udah dalam keadaan ompong, cengong ngeliat apa yang terjadi barusan. Berbeda dari Aoyama, Onesan ini terkesan santai dan malah menantang Aoyama memecahkan misteri tentang kejadian barusan. Dengan kejadian itu, rasa ingin tahu Aoyama jadi menggebu-gebu. Bahkan besoknya, dia nggak sabar buat ketemu si Onesan lagi. Tapi sejujurnya, si Onesan juga nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Jadi, hari ini Aoyama sudah menyiapkan beberapa barang dan meminta Onesan melemparnya kayak kemarin. Mulai dari toples, kaleng permen, bola baseball, panci, bahkan kola sekalipun, nggak ada yang berubah jadi penguin. Dia mencoba mereka adegan kemarin, siapa tahu itu semacam ritual supaya berhasil, tapi tetap nggak terjadi apa-apa. Karena eksperimennya nggak menghasilkan apa-apa,
Dia curiga kalau si Onesan gak niat ngebantu eksperimennya. Onesan pun ngambek ngedenger itu. Aoyama langsung minta maaf. Gak lupa, tiap malam dia nge-update jurnal penelitiannya. この間は一人で逃げちゃってごめんね。それよりも地図を守れなくてごめんね。青山くんって怒らないね。怒りそうになったらおっぱいのことを考えるといいよ。そうすると心が大変平和になるんだ。僕そういうこと考えるのは良くない気がするな。ずっと考えているわけではないよ。毎日ほんの30分くらいだから。Sesat nih bocil. Hari itu Uchida ternyata pingin ngasih tahu kalau dia nemuin seekor penguin yang dia bawa ke atap apartemennya. Tapi dia khawatir karena selama dia nemuin penguin ini, dia nggak makan apa-apa sama sekali. Karena itu, mereka pun berniat membawa penguin itu ke akuarium di kota sebelah. Siapa tahu di tempat yang lebih proper dia mulai mau makan. Tapi di tengah perjalanan, penguin itu kelihatan sakit. Mau gak mau mereka berhenti di stasiun berikutnya. Dan tiba-tiba... あんなに元気だったのに。開けるよ、内田くん。ベンタ！ベンタ！ Dengan kejadian itu, Aoyama berkesimpulan kalau penguin-penguin di kotanya hidup karena energi yang dia sebut energi penguin. Makanya penguin tadi langsung berubah jadi benda asalnya. Itu juga yang terjadi sama si abang ini. Dan mungkin pusat energi itu adalah Onesan ini. Tapi si Onesan kelihatan lagi nggak tertarik sama itu karena akhir-akhir ini energinya terkuras gegara mimpi buruk. Diganggu sama makhluk yang ada di buku yang dia baca, bernama Jabberwock. Aoyama baru tahu kalau ada hal yang ditakuti si Onesan. Onesan pun bilang kalau dia takut sama tikus, kecoa, juga kelelawar. Listrik kafe ngejentet dan tiba-tiba semua bidak catur berubah jadi kelelawar. Di sini Aoyama menarik kesimpulan kalau Onesan ini ternyata bisa ngeluarin macam-macam makhluk. Besoknya mereka melakukan eksperimen lempar-melempar lagi. 僕の予測では間もなくです。今です。 Dan kali ini berhasil. Hipotesis Aoyama benar. Kalau syarat mengeluarkan penguin adalah cuaca yang cerah. Tapi dengan penemuan itu, kini pertanyaannya jadi berpindah dari bagaimana jadi mengapa. Mengapa itu bisa terjadi? Eksperimen pun mereka tutup dengan makan siang di rumah Onesan. Si Onesan mulai bercerita kalau rumah masa kecilnya ada di atas tebing dekat laut. Harum laut bakal langsung semerbak saat dia buka jendela kamarnya. Karena selama hidup Aoyama gak pernah ke pantai atau laut, Onesan pun berjanji bakal bawa dia ke pantai kalau Aoyama berhasil memecahkan misteri penguin ini. Setelah makan, mereka main catur. Tapi tiba-tiba Onesan ini ngantuk, kecapean. Kemungkinan karena kebanyakan ngeluarin penguin. Entah kenapa, ada perasaan seneng yang lain dari biasanya saat Aoyama ngelihat muka Onesan yang lagi tidur. Dia lalu menggambar dan menutup udelnya yang kemana-mana, lalu tidur di sofa. Dan sorenya, dia pun pulang. Setelah hari itu, mereka nggak ketemu lagi beberapa lama. Suatu hari, bapaknya ngasih teori konspirasi tentang dunia yang dia percaya. Tapi jujur, buat saya aja bingung dengernya. Suatu ketika, Hamamoto menunjukkan sesuatu di tengah hutan bukit. Menghiraukan rumor-rumor yang beredar, karena ternyata Hamamoto yang bikin rumor itu. Setelah melewati pepohonan yang lebat, sampailah mereka di padang rumput yang luas di tengah bukit. Dan terdapat bola air yang melayang yang dinamainya laut. Hamamoto cuma menelitinya dari jauh karena saat didekati,
laut akan bereaksi seperti membuat duri yang entah berbahaya atau enggaknya. Dan kini penelitian Aoyama bertambah 1. Toh hitung-hitung sambil mengisi waktu yang biasanya dihabiskannya bareng Onesan yang tiba-tiba hilang kontak itu. Kelihatan di sini kalau ukuran laut selalu berubah-ubah. Sampai suatu ketika Hamamoto mengajaknya datang ke festival kembang api. Karena selalu bareng-bareng sama Hamamoto, mereka pun digosipin pacaran. Tapi, menurut keyakinan Uchida, Suzuki padahal cemburu karena sebenarnya dia suka sama Hamamoto. Mereka akhirnya ketemu sama Hamamoto yang datang bareng ayahnya yang seorang peneliti. Seketika juga muncul si Onesan yang udah lama gak kelihatan itu. それとも研究？それよりもお姉さんは元気なんですか？この通り。どうもはじめまして。ご親戚の青山方ですか？くん誰？近所の歯科医院のお姉さんだよ。僕のチェスのコーチでもあるんだ。どうも。この子が浜本さん。チェスがとても強いんです。可愛い子じゃない。私と青山くんは共同研究をしているんです。 Aduh, kayak cemburu gitu. Beralih ke hari esoknya, Aoyama yang membuat Lego pesawat luar angkasa sengaja melemparnya ke dalam laut. Tapi ternyata Lego itu tertarik masuk, nggak keluar lagi dari sana. Suzuki dan teman-temannya ternyata ngikutin mereka. Karena nggak dikasih tahu entitas apa ini, Suzuki ngancem bakal ngasih tahu semua orang tentang ini. Di tengah debat dengan Hamamoto, Aoyama ngerasa Suzuki cuma caper. Apa susahnya sih ngomong suka ke Hamamoto? 違う何言ってんだ僕らはラブラブではない。もっと合理的に伝えるべきだ。好なんだよそれきになることは恥ずかしいことでは。違うこの野郎お前ほんとしつこい僕はしつこい。 Tiba-tiba lagi muncul sekelompok penguin yang membalas bulian Suzuki dan kawan-kawan dibarengi dengan si Onesan. Penguin-penguin berkumpul di bawah laut dan seketika laut bereaksi. 何か始まる。青山くん離れよう。内田くん。 やっちゃったね。ずっと前から知ってたんでしょ。そうだね。私は海のこと教えてあげたよ。私だってペンギンがどこから来るか知りたかったのに。僕は秘密にしておかなくてはいけなかった。お姉さんとの約束だったし、お姉さんが研究者に捕まったりするのを心配した。 Kini Aoyama tahu kalau laut dan penguin itu berhubungan. Tapi bagaimanapun alasannya, Hamamoto nggak mau Onesan ini gabung dalam penelitiannya. Di jalan pulang, Aoyama berteori kalau laut mungkin pusat energi dari penguin-penguin itu. Tapi Onesan berpikir, kalau begitu berarti berkontradiksi dong sama apa yang dilakukan penguin tadi yang seakan pingin ngancurin laut. Tiba-tiba ada sekelompok orang lewat sana. Satu orang dari kelompok itu menanyakan apakah mereka ngelihat sesuatu di sekitar sini. Dengan cepat, Aoyama menjawab nggak sama sekali dan buru-buru pergi. Dia takut Onesannya dijadikan subjek penelitian. Dia pun meminta si Onesan jangan ngeluarin penguin dulu ke depannya. Ayah Hamamoto kelihatannya nggak sengaja baca jurnal penelitian anaknya tentang laut. Dan si Onesan lagi-lagi bermimpi buruk. Paginya muncul berita kalau ada makhluk aneh berkeliaran di kota. Bukit pun sudah dipenuhi sama orang-orang yang kayaknya sih kelompok peneliti. Mereka yakin Hamamoto pasti nekat masih pingin ngeliat laut. Mereka pun mencari jalan lain. Uchida ternyata sempat melanjutkan proyek Amazon sendirian dan menemukan fakta kalau aliran selokan di kota saling terhubung dan muter-muter di situ aja
lalu terhubung dengan laut. 何度も歩いて確かめたよ。これって変だよね。ここにもペンギンがいる。 Dan saat sampai, Hamamoto betulan ada di sana. Laut makin membesar. Alasan Aoyama pingin ketemu Hamamoto untuk mengajaknya berhenti melakukan penelitian ini. Karena dia setakut itu kalau sampai si Onesan dijadiin subjek penelitian. Ngedengar alasannya lagi-lagi karena si Onesan, Hamamoto ngamuk. お姉さんのことなんて黙っておけばバレないよ。青山くんはお姉さんをかばっているだけでしょ。二人とも喧嘩はやめて。青山くんはおっぱいが好きだからお姉さんのことが好きなんでしょ。僕はおっぱいが好きであることを認める。でもお姉さんを好きであることとは別だ。でもお姉さんにはおっぱいが存在している。大いに存在しているね。もういい。 Perdebatan apa ini? Dan bener, ayah Hamamoto ngeliat jurnal anaknya. Karena ngeliat nama si Onesan di sana, jadi dia menemuinya untuk meminta bantuan dalam penelitian. Ngeliat ayah Hamamoto yang mampir ke sana, Aoyama khawatir. Tapi si Onesan langsung memotong perkataannya dan mengajak Aoyama pergi ke pantai besok. やあ少年、人生で初めての海ね。はい。 Cakepnya oi. Tapi sama seperti penguin, si Onesan juga lesu di tengah perjalanan. Bahkan dia sesaat seperti memunculkan Jabberwock. Tapi untungnya nggak jadi. Dan lagi-lagi mirip penguin, Onesan ini kuat nggak makan dalam beberapa hari. Aoyama curhat kalau penelitiannya stuck. Ayahnya pun menyarankan menulis semua hal-hal yang dia anggap aneh dan juga hal-hal kecil yang dia temukan. Lalu, lihat terus tulisan itu dan mulai mencari benang merah dari semuanya. Tapi kalau tetap nggak nemu, berhentilah berpikir dan jalani hari-hari kayak biasanya. Dan biasanya sih, hal-hal yang acak itu seketika tersusun rapi di kepala. Eureka istilahnya. Besoknya, Suzuki memamerkan makhluk yang dia temui, yaitu Jabberwock kecil. Di tengah pelajaran, Suzuki dan kawan-kawan dipanggil untuk menghadap para peneliti tentang penemuan Jabberwock itu. Sepulang sekolah, mereka bertiga ngeliat Suzuki DKK di bawah para peneliti. Takut mereka bocor tentang laut, Hamamoto dan Uchida buru-buru mengikutinya. Sedangkan Aoyama khawatir dengan si Onesan. Sesampainya di sana, benar, Suzuki DKK lagi ngomongin soal laut. Dia pun... Aoyama pulang dengan perasaan yang campur aduk. Dia pun bernyatakan puasa dan mulai fokus menulis hal-hal kecil dan aneh yang dia temui. Tapi tetap nggak nemu jawabannya. Sensei, 危険です。戻りましょう。なんだこれは。 Paginya karena perutnya kosong dan terlalu berpikir keras, dia pun jatuh sakit. Malam itu dia bermimpi buruk tentang Onesan. Dan saat bangun, si Onesan udah ada di samping ranjangnya, entah ini bagian dari mimpi atau bukan. Tapi di situ, si Onesan berkata, setelah pulang dari perjalanan ke pantai yang batal itu, dia mencoba nggak makan selama seminggu dan tetap baik-baik aja. おっぱいが小さくなるから。ペンギンエネルギーがあるから平気よ。それは人間のためのエネルギーではない。ごめんね。 Harusnya di sini kalian udah ngeh sih apa maksud dari omongan ini. Saat sembuh dan mulai sekolah lagi, di tengah perjalanan seperti apa yang ayahnya bilang, dia pun mulai menemukan jawabannya. Pagi itu,
TV memberitakan kalau para peneliti menghilang tanpa jejak di dekat pusat penelitian laut. Seketika juga ada pemberitahuan dari pihak sekolah untuk tetap berdiam di kelas masing-masing karena kondisi kota makin memburuk. Hamamoto tentu khawatir dengan ayahnya. Karena nggak boleh kemana-mana, Aoyama pun berbohong izin ke UKS bersama Hamamoto. Dia berniat keluar sekolah. Dan rencananya mereka akan minta bantuan ke Onesan dengan penguin-penguinnya. Ternyata bukan mereka aja. Uchida dan Suzuki DKK ngebantu mereka keluar sekolah. Saat berhasil keluar, yang mereka notice pertama adalah laut yang udah nggak masuk akal besarnya. Aoyama berhasil menemui Onesan. Dia pun membeberkan hasil pemikirannya. Kalau penguin dan si Onesan adalah bukan manusia. Dia dan laut terhubung satu sama lain. Dan lautlah yang memberi Onesan maupun penguin itu energi. Tapi sekarang, apa alasan penguin malah nyerang laut? Dan alasannya adalah karena laut itu benda yang harusnya nggak ada di sini. Dia seperti lubang yang bakal ngerobek dunia. Makanya para penguin-penguin ngancurin laut untuk nutup lubang itu. Bisa dibilang, Onesan inilah penjaga atau pencegah lubang itu membesar. Tapi di sisi lain, Onesan ini juga bisa mengeluarkan Jabberwock yang memakan penguin. Aoyama menjadi menyalahkan dirinya. Karena siapa tahu Jabberwock keluar karena dia menyuruh si Onesan gak ngeluarin penguin lagi. Tapi perkataannya langsung dipotong dan si Onesan pun mengaku kalau ini semua salahnya. Salahnya terlalu suka sama dunia ini dan akhirnya ngebuang-buang waktu. Sekarang mereka pun akan melakukan misi penyelamatan para peneliti, yaitu masuk ke laut bersama pasukan penguin. Aoyama-kun, ここから先は危ないから君は待ってなさい。あの子はお姉さん一人では心配です。止めても行きます。子供のくせにさ、私たちにはペンギンがついてるから。よーし、さあ行くよー。お姉さんはペンギンサーカス団の団長になれます。お姉さん、海です。やばいよやばいよ、突っ込むよ。Isi dari dunia laut sangatlah abstrak. Banyak bangunan dan benda-benda melayang dan terbalik. Di tengah pencarian, Onesan bertanya, apakah dia nanti bakal hilang bersama dengan hilangnya laut? Aoyama pun menjawab, secara teori sih begitu, tapi bisa jadi teorinya salah. Dan bertemulah mereka dengan para peneliti. Dan kini, untuk keluar dari sana, laut akan dirusak dari dalam. Tapi sebelum dimulai, Aoyama meminta Onesan buat nyisain laut sedikit. Dengan gitu, energi penguin dan si Onesan mungkin akan tetap ada. Tapi kalau begitu, pada akhirnya akan ada lagi kejadian laut yang membesar dan merusak isi bumi kayak sekarang. それではお家に帰りまし何が起きているのか。僕には分かりません。本当は分かっているんじゃないのかい。僕は分かっているのかもしれません。これは僕の大事な研究なんです。
僕はこの研究の秘密を誰にも教えないのです。 Setelah kembali ke dunia nyata, One-san ini langsung mengajak Aoyama ngopi di kafe untuk terakhir kalinya. やっぱり海は残せなかったみたい。私はなぜ生まれてきたと思う？わかりません。いつか僕はわかるかもしれません。じゃあ分かったら教えてくれる？やっぱり苦い？苦くありません。私は人類じゃないんだってさ。信じられません。君が本当の大人になるところを見ていたかったよ。君は見どころのある少年だからな。僕は立派な大人になる。人類代表になる。宇宙にも行く。それだけ偉くなったら私を見つけて会いにおいでよ。会いに行きます。それじゃそろそろさよならね。君はここにいなさい。泣くな少年。僕は泣かないのです。One-san pun menghilang dari dunia. Berita di TV beranggapan kalau penguin-penguin yang kemarin tiba-tiba membludak banyak itu adalah tanda-tanda dari gempa. Tapi ada juga yang beranggapan itu cuma imajinasi karena keberadaan mereka yang hilang entah kemana. Hari-hari berlalu. 3748 hari menuju Aoyama dewasa. Dia tetap melakukan kebiasaannya sehari-hari dan tetap dengan pendiriannya akan menikahi si One-san. Karena dia yakin suatu hari nanti bakal ketemu dia lagi. Jalan-jalan ke pantai yang dulu sempat ketunda, cerita semua hal yang dia lakuin selama proses menuju dewasa. 僕が再びお姉さんに会うまでにどれくらい大人になったかということ、僕がどれだけお姉さんを大好きだったかということ、もう一度会いたかったかということ。Dan tamat. Entah apa maksudnya scene terakhir itu. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kata orang cinta tak mengenal umur. Tapi jujur, kalau kayak Aoyama dan si One-san, kejauhan sih. Jangan ya, Dea. Oke, jadi itulah cerita alur film Penguin Highway yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah petualangan bocil pinter agak cabul satu ini, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.